Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, di pagi yang cerah ini pada sehat semua? Bagaimana belajar di rumah? Menyenangkan atau menyedihkan? Anak-anakku, materi kemarin siapa yang masih ingat tentang musim, tentang bedanya pegunungan dan lautan? Siapa yang masih ingat? Oke, tentang pegunungan. Ayo, siapa yang bisa jawab? Oke, pintar sekali. Fadilah ya namanya ya. Siapa yang masih ingat tentang musim? Ada 2 musim di Indonesia. Musim kemarau dan musim penghujan. Ya. Oke, itu materi kita kemarin. Tapi sebelum kita lanjutkan materi hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan lafaz basmalah untuk kita memulai pekerjaan kita hari ini. Oke, materi kita hari ini adalah beragam flora dan fauna yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki keragaman flora dan fauna yang sangat besar dan memiliki keanekaragaman hayati yang masuk 3 besar di dunia. Yang pertama Brasil, Amerika Selatan, ya, dan Afrika. Flora yang ada pada masa praaksara di Indonesia itu pernah diteliti oleh ilmuwan dan ditemukan tumbuh-tumbuhan yang ada pada masa atau zaman praaksara. Contoh jeruk, pohon salam, pohon rasmala, dan umbi-umbian serta buah-buahan. Jadi makanan yang sudah kita makan sekarang itu sudah ada pada zaman masa praaksara. Fauna yang ada pada masa praaksara juga sampai sekarang masih bisa kita lihat. Contohnya kera, gajah, kerbau, banteng, dan babi serta rusa. Keanekaragaman flora dan fauna yang ada di Indonesia berkaitan erat dengan iklim dan kondisi fisik wilayah serta curah hujan dan suhu yang ada di Indonesia, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan, jenis hewan yang dapat hidup di Indonesia. Oke, coba dari tayangan Bapak berikut ini, coba sebutkan satu persatu. Yang pertama apa? Rusa, Pak. Betul. Yang kedua babi hutan, Pak. Iya. Yang ketiga singa, Pak. Betul. Keempat gajah. Dan kelima sapi. Ini adalah contoh hewan-hewan yang sampai sekarang masih ada di wilayah Nusantara. Dan yang berikutnya, tayangan berikutnya adalah jenis pepohonan yang ada di alam sekitar kita. Nih, Bapak tunjukkan yang pohonnya tinggi, ya,
buahnya sering kita makan, ya. Paling enak dikasih es, ya. Apa namanya? Kelapa, Pak. Oh iya betul, Pak Dilah memang pinter, ya. Jadi yang berikutnya, ya. Ini pohon cemara, Pak. Oh betul, kebanyakan memang hutan pinus yang ada di Indonesia, ya. Dan ini adalah sebagai sumber, ya, atau penjaga bumi kita supaya tidak terjadinya gempa bumi, longsor, banjir. Ini adalah kegunaan dari hutan-hutan kita, ya. Apabila terjadi penjarahan hutan, maka kita akan terkena dampaknya longsor, banjir, gempa bumi, ya, yang sering terjadi, ya. Oleh sebab itu, kalian generasi penerus jangan sampai menebang hutan sembarangan, ya Pak. Nah, ini berikutnya adalah tokoh ilmuwan yang sudah meneliti alam Indonesia serta flora dan fauna yang ada di Indonesia, yaitu bernama Alfred Russel Wallace. Beliau meneliti tentang biologi, tentang geografi, dan tentang antropologi, ya. Sehingga di Indonesia itu ada 3 bagian, ya, flora dan fauna, ya, yaitu bagian barat, timur, dan tengah, ya. Ciri flora dan fauna bagian barat mirip dengan flora fauna di Asia khususnya. 2 garis yang memisahkan flora dan fauna di Indonesia itu disebut dengan garis Wells, ya, yang membatasi wilayah sebaran fauna tengah itu disebut dengan garis Weber, ya. Membatasi wilayah fauna Indonesia, ya. Jadi dengan mudah kita bisa membedakannya. Nah, ini contohnya, ya. Contoh ini kebanyakan hewan yang ada di bagian barat, ya. Yaitu ada singa, ada badak, ada gajah, dan ada sapi. Apa ini? Yang hitam? Sapi Bali, ya. Ya. Nah, ini kita dibedakan lagi dengan hewan yang berada di bagian tengah, komodo, ya, babi hutan, rusa, ya. Ini dengan mudah, ya, untuk kalian bisa membedakannya. Dan yang terakhir, ya, kalian mendapatkan tugas evaluasinya. Isilah tabel berikut yang sudah Bapak siapkan, ya, ditulis di portofolionya masing-masing. Contoh, ini nomor 1, jenisnya gajah, asal keberadaannya di bagian tengah, ciri fisiknya tinggi, ya, sekitar 180 sampai 2,5 meter, memiliki belalai dan memiliki gading. Lalu nomor 2 dan sampai 10 silakan diisi masing-masing. Oke, itu materi kita hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, nanti kita bahas di pertemuan di hari Jumat. Oke, Bapak Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.